Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Patrick Ethnic yang menceritakan tentang perjalanan seseorang. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Kisah ini adalah sebagian dari sekelumit cerita perjalanan akan sebuah pencarian jawaban menuju pucuk tanah Jawa. Mungkin sebagian dari pembaca juga tidak asing ketika bertanya pada penduduk sekitar guna menuju terminal. Jawaban dari penduduk pasti keluar sana, belok kiri, terus lurus aja ya. Ini sebenarnya bahasa Jawa ya, jadi saya translate aja gitu. Tapi ini tidak ada sangkut pautnya dengan cerita saya tadi. Saya sebatas berbagi cerita saja tentang keramaian berita di masa lampau. Cerita ini bersumber dari seorang wanita yang dulu masih menjadi seorang mahasiswi. Seorang wanita cantik, manis, sedang duduk bersama saya di sudut terminal. Sebut saja namanya Mawar. Dia dulu adalah seorang mahasiswi di kampus negeri di kota kecil ini. Sudut pandang dari Mbak Mawar. Jika saya teledor menyebutkan tempat secara rinci atau hal yang bisa membuat merasa tidak nyaman, mohon jangan disampaikan di utas ini. Simpan saja untuk jenengan pribadi. Oke. Terdengar suara alarm yang menyadarkan Mawar akan waktu untuk istirahatnya. Sudah jam malam baginya. Ia pun beranjak dari meja yang penuh akan buku-buku di hadapannya itu. Ditutuplah semua buku tugas perkuliahan yang membosankan itu. Ia pun berjalan menuju kamar mandi guna membasuh mukanya sebagai syarat untuk pergi ke peraduan mimpi. Wahai jiwa-jiwa yang penuh akan kekosongan dan kebosanan, sejenak istirahatkan jiwa dan badan. Sambutlah peraduan, merebahlah dan bermimpilah. Semoga esok ada secercah hari yang cerah. Mawar pun memejamkan mata, laksana senja yang menutup mata, menikmati gelap gulita dan sekali lagi menunggu terang disapa sang surya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar gema adzan di telinga seorang gadis belia. Matanya terbuka dan langsung langkahnya beranjak guna menunaikan kewajibannya. 2 rakaat, 1 salam, penuh hikmat bermunajat. Ia haturkan pada Sang Pencipta. Ia mengais sebuah waktu subuh penuh berkah. Meski ia tahu hidup semakin berat, tapi ia akan selalu kuat dan dikuatkan oleh Sang Pencipta kehidupan. Pagi masih tersipu malu. Ia terlihat masih mengintip dari batik paras jingga yang ia pancarkan. Jingga berupa pipi wanita yang ketika malu berwarna menjingga merah merona. Mawar pun menyegerakan segera membasuh tubuhnya dengan air di kamar mandi. Hari ini dia ada kuliah pagi. Ini hari Kamis, hari tersibuk sebelum akhir pekan.
Gumamnya masih berjibaku dengan guyuran air yang dingin di pagi hari. Selesai mandi, tak lupa ia bersolek. Sudah hal biasa, apabila wanita ingin keluar dari sarangnya, pasti akan bersolek secantik mungkin. Tak lupa, ia juga mempersiapkan segala kebutuhan perkuliahan. Namun, tiba-tiba belum juga ia menutup pintu, ada dering masuk di pesawat telepon di sakunya. Kring, kring. Halo, assalamualaikum. Salam mawar pada seberang telepon sana. Halo, waalaikumsalam. Duk, kapan pulang? Jawab salam kemudian tanya seorang pria di seberang telepon sana. Bagaimana mas? Ada apa ini? Tanya balik mawar pada pria di telepon itu. Ibumu sekarang. Belum selesai pria itu menjawab, tiba-tiba, genduk kundi, kapan mulai? Terdengar suara dari dalam sana, dan mawar tak asing dengan suara itu. Lalu, itu suaranya ibu mas. Saya usahakan pulang siang ya mas, ucap mawar sembari mengusap air mata yang tak sengaja ia jatuhkan dari celah pipinya. Telepon pun terputus tiba-tiba. Dengan penuh perasaan sedih dan was-was, mawar menuju ke kampusnya. Sesampainya di kampus, ia tak fokus dengan perkuliahan. Dan ia juga terlupa bahwa hari ini ada acara penting di Senat. Dan itu dihadiri oleh rektor. Berkali-kali ia meminta, bahkan sampai mengemis pada ketua Senat agar bisa pulang lebih cepat. Namun, pupus harapannya. Karena mawar menjabat menjadi anggota paling penting di Senat, maka ia harus mengikuti jalan acara sampai selesai. Dan itu bisa sampai tengah malam kala itu. Ia hanya bisa memikirkan bagaimana keadaan ibunya di kampung sana. Ia mengingat hal indah bersama ibunya dan mendiang bapaknya dulu. Masa dikala masih belia dan masih manja seorang gadis desa. Akhirnya selesai juga, ucap ketua Senat puas. Mawar masih termenung di luar ruangan. Sesekali ia memandangi jam tangan yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah larut sekali. Setelah ia tahu acara sudah selesai, ia ambil tasnya. Tanpa pamit, ia pergi dan segera menuju tempat kos untuk berberes, mempersiapkan keperluan pulang ke kampung halaman. Ia masih melihat jam tangannya. Jam 11 lewat 13 malam. Bergegaslah ia menuju halte terdekat. Tepat jam 23 lewat, kisah ini bermula. Mawar menunggu bus halte dekat kampusnya. Ada bus yang tiba-tiba datang. Tanpa pikir panjang, ketika bus datang, Mawar segera menaiki bus dan bersandar di tempat duduk karena kelelahan. Seperti pada bus umumnya, ia ditariki karcis. Setelah itu, ia bersandar lagi antara tidur dan terjaga. Bus terasa menderu-deru kencang menuju kota kelahirannya. Ia sempat menyapa pada penumpang lain, namun ternyata mereka hanya diam dengan tatapan kosong. Terlihat juga
Antara sadar atau tidak sadar, ia merasakan ada cairan hitam di sela lantai bus yang ia naiki itu. Semerbak bau bangkai tikus menyeruak. Sadar di dalam bus, ia melihat banyak orang, tetapi tidak ada yang bicara. Hanya bunyi mesin dan sesekali klakson berbunyi. Dia tidak curiga dan hanya berpikiran mereka kelelahan. Semakin ia merasa sedikit aneh karena gelap, dia tidak tahu cairan yang berbau amis itu. Wanita yang duduk di sebelahnya juga terlihat lesu dan kaku. Meski matanya terbuka, pandangannya kosong. Krok, krok, brum, brum. Suara khas dari bus tua yang biasa, namun terkesan mengerikan. Namun Mawar sudah kelelahan karena acara di kampusnya tadi. Ia pun tak merasa terlelap dalam kepayahannya. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan teriakan di bus. "Bangsat!" Suara pria berteriak-teriak. Penumpang siap-siap turun termasuk Mawar. Suasana terminal masih sepi ramai. Hilir mudik penumpang yang naik turun bus antar kota dan antar provinsi juga masih banyak, termasuk yang antri untuk pergi ke kota-kota terdekat. Mawar keheranan, di tengah malam itu kenapa masih banyak penumpang. Ia pun berjalan di kursi dekat terminal. Namun, baru pukul 00. Padahal perjalanan kota S menuju kota S itu sekitar bisa lebih dari 5 jam. Gumamnya sembari memelototi jam tangannya. Dia sempat mengira jam tangan yang ia gunakan mati. Lalu dia pergi ke tempat yang lebih terang, di bawah lampu dekat warung. Jarum jam tangan itu terus berputar. Sejenak dia melihat jam yang ada di salah satu warung. Jarumnya menunjukkan pada angka yang sama, pukul 00:01. Nafasnya mendesah. Dia mengingat lagi saat naik bus dari kota S, pukul 23.53. Dengan demikian, seharusnya Mawar sampai di terminal pagi hari. Tapi saat itu masih pukul 00:01. Dia pun pergi melihat jam besar di ruang tunggu dan sama juga. Mawar masih tidak percaya. Dia bertanya pada seseorang yang sedang menunggu bus jurusan kota M. Sampai ia bertanya, "Maaf, jam berapa sekarang?" Sekarang pukul 00:10," jawab seorang itu. Mawar seketika seperti terkena serangan jantung. Nafasnya terengah-engah antara percaya dan tidak. Karcis yang dia terima tadi dilihatnya lagi. PO tidak disebutkan ya nama bisnya ya. Disusul nama-nama daerah yang ada di karcis itu. Tapi anehnya kenapa bisa lewat di depan kampusnya, padahal harusnya tidak ada dalam daftar rutenya. Kemudian masih belum puas, ia bertanya lagi ke beberapa orang. Dan jawaban mereka sama. Waktu itu baru pukul jam segitu. Deru suara bus bersaut-sautan. Sesekali klakson panjang berbunyi. Suara khas dari terminal yang hiruk-pikuk malamnya. Mawar duduk di sekitar terminal menunggu angkutan malam. Pikirannya belum tenang, antara percaya dan tidak dengan kejadian yang baru saja ia alami. Naik bus, tapi kenapa bisa secepat ini?
Ia lalu berjalan lagi mencari-cari bus yang ia tumpangi. Tapi tidak ia temukan juga. Tak ada juga satupun bus bernama yang sama ia naiki tadi. Dentuman mesin-mesin bus masih terdengar ramai. Teriakan kernet dan calo-calo penumpang juga meriah. Sampai ia melihat ada seseorang yang berada di dekat bus. "Pak, maaf numpang tanya." Mawar mendekati kernet bus yang sedang makan di warung dekat terminal. "Apa Bapak tahu bus jurusan ini?" tanya Mawar sambil menyodorkan tiket bus yang ia bawa. Pria itu tiba-tiba bergeser dari tempat duduk dengan rokok yang masih menempel di bibirnya, dan sesekali asapnya keluar seiring dengan mulut yang terbuka. Asap itu mengepul tak berarah. Kemudian pria itu mendekati Mawar. Bus ini." Masih hanya melirik karcis itu, namun tampak dari wajahnya sedikit terperangah mendengar pertanyaan Mawar. Dia memandang Mawar sejenak, lalu meminta karcis yang ia pegang. Kepala laki-laki ini manggut-manggut sambil memandang Mawar penuh tanda tanya. "Iya, memang pernah ada bus ini, tapi sudah sejak lama sekali tidak ada lagi." Rokok yang semakin pendek ia sedot dalam-dalam. Tiap kali ia mengeluarkan asapnya dengan menyembur lebih keras, sehingga kepulan asapnya lurus ke depan lalu buyar. Mawar kaget mendengar jawaban itu. Sontak dalam diam, bulu kuduknya merinding. Sapuan hawa malam, bau asap knalpot, malam itu membuat dia semakin penasaran. Sorot mata pria dengan rokok yang tinggal satu sedotan saja itu membawa pikiran Mawar ke dalam ketidaknalaran yang aneh itu. "Sini dek, tak kasih tahu," ucap pria itu meminta Mawar untuk mendekatkan telinganya. Dan dibisikkanlah kapan terakhir kali bus itu beroperasi di jalur itu. "Hah? Selama itu pak? Lalu?" ucap keheranan karena mendengar bisikan akan bus yang ia naiki tadi. "Iya dek, pemilik bus ini menjual semua busnya setelah kejadian kelam di masa lalu. Bus itu masuk jurang dan penumpangnya itu tewas semua sama supirnya. Bahkan banyak kabar beredar susah sekali dan lambat sekali untuk mengevakuasi bus itu. Dan ketika dievakuasi, banyak potongan tubuh, darah yang sudah menghitam. Terus ada sih beberapa jasad yang sudah berbelatung," ucap dari pria itu sambil manggut-manggut sembari menyambung rokoknya. "Jadi bus ini sudah nggak ada lagi pak?" tanya Mawar dengan rasa semakin merinding. "Iya, sudah nggak ada. Bodinya sudah remuk," ucap pria itu. "Tapi saya tadi naik bus ini pak, terus dikasih karcis." Mawar bersikeras membuat pria itu percaya, dan ia mulai mengingat-ingat saat naik bus itu tadi. Dia memang sempat melihat air mengalir hitam di bawah jok, serta para penumpang yang semuanya diam. Kernet yang memberi karcis juga diam, hanya menyodorkan lalu menerima uang dan pergi. Dia juga mengingat lagi ketika dia turun, para penumpang juga seperti turun, tetapi tidak ada yang dia ketahui setelah itu. Rasa penasaran dan merinding semakin menjadi-jadi.
desiran angin terminal mampir ke pundaknya. Dan tiba-tiba bus itu sudah ada di depan Mawar, dengan semua yang ada di dalamnya, berisi pocong dan wujud menyeramkan lainnya. Namun tiba-tiba, "Dek, bangun. Larut begini kok malah tiduran di sini?" Tepukan bahu berbarengan dengan ucap seorang pria parubaya yang sama sekali tidak ia kenal. Ia terkejut dan masih sayu. Ternyata kejadian tadi hanyalah sebatas mimpi dalam ketidaksengajaan di bawah alam sadarnya. Namun mimpi tadi terkesan sangat nyata. Lalu, "Maaf pak, saya masih menunggu acara senat selesai," ucap Mawar. "Oh alah, raut mukamu kayaknya was-was dek. Nampak khawatir. Kamu kangen rumah ya?" tanya pria parubaya itu kepada Mawar. "Inje pak," jawab Mawar dengan sedikit tertawa namun terpaksa. Pria parubaya itu sesekali mengelus janggutnya, lalu pergi meninggalkan Mawar. Sebelum ia pergi, ia berkata pada Mawar, "Ibumu udah kangen, cepet pulang. Busmu sudah menunggu sampai mandek di Pungkasan. Kalau tiba-tiba bapakmu mengajakmu, jangan mau dek, karena itu bukan bapakmu. Tetap hati-hati," ucap pria itu yang perlahan-lahan hilang, berjalan di telan kegelapan malam. Mawar tak begitu menghiraukan ucapan pria parubaya tadi. Kali ini, dia segera pamit dengan rekan kampusnya dan beberapa dosen yang masih ada di sana. Ia pun segera menuju kosnya dan beranjak menuju halte guna mencari bus yang akan ditumpanginya menuju kampung halaman. Antara sadar dan tidak sadar, ia melihat jam dan sama dengan waktu ketika ia bermimpi tadi. Ia tak berpikir aneh-aneh dan segera duduk di halte. Dan tet, tet, brum. Tiba-tiba ada bus datang di halte tempat ia menunggu. Bus yang terkesan sama dengan mimpinya. Dan ia teringat pada masa kecilnya di mana bus ini, bus dengan nama yang sama pula, yang pernah membuat bapaknya sampai meninggalkan dia dan keluarganya untuk selamanya. Tanpa pikir panjang, ia segera menaikinya. Hanya ingin pulang. Ia menaikinya. Ia diberikan karcis dan duduk persis seperti apa yang di dalam mimpinya. Semua penumpang diam, penuh tatapan kosong, dihiasi dengan cahaya lampu bus yang redup dan terkadang mati. Ia duduk dan bus pun berjalan. Suara bus menderu-deru dengan khasnya dengan suara besi reot di badannya. Ada cairan hitam kental hitam di lantai bus itu. Tercium pula bau anyir, semerbak, serupa bangkai tikus yang menusuk hidungnya. Namun ia sudah payah dan lelah. Sampai tak terasa ia terlelap akan kantuknya. Sampai dia mendengar, "Duk, ayo ikut bapak pulang." Uluran tangan seorang bapak ditujukan padanya. Dalam akan tangis atau bahagia, ia menyambutnya. Dan apa mbak? Tanyaku pada gadis cantik di sampingku. Ia hanya melemparkan senyum manis padaku dan tidak melanjutkan ucapannya. "Ya lalu gini mas, nak, ayo pulang." Terdengar suara seorang pria parubaya
di seberang sana bersama motor keluaran lamanya. "Bapak," ucap gadis cantik bernama Mawar itu kepada pria paruh baya itu. Ia pun memegang tanganku dan izin pamit karena sudah dijemput. "Nyuwun pamit nggih Mas," ucap wanita cantik di sebelahku dan beranjak pergi menuju pria paruh-baya itu. Tapi aneh, ketika sudah bersama pria paruh-baya itu, Mawar melambai padaku di seberang jalan sana. Namun, ketika ada bus lewat dan menutupi mereka, mereka lenyap dan tidak ada lagi di seberang jalan sana. Sempat juga aku ditanyai seorang supir yang katanya dari tadi mengamatiku dari kejauhan. Ia berkata, "Sampean ini ngomong sama siapa, Mas? Kok kayaknya dari tadi ngomong sendiri?" Aku hanya tertawa dan mengatakan tidak apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sopir hanya mengelus dada dan kemudian pergi meninggalkanku. Bahkan pemilik warung juga geleng-geleng kepala seolah menganggapku gila karena aku terlihat asyik berbicara sendirian. Lalu, ketika aku ingin memakan nasi kucing, tak sengaja aku menemukan potongan koran keluaran lama yang menjadi bungkus nasi kucing itu. Di sana tertulis, "Dicari orang hilang bernama Mawar." Tak mau kupikirkan lebih dalam. Kubayar semua hidangan yang aku santap di warung itu. Kuputuskan untuk segera mencari bus guna menuju ke hutan di pucuk Jawa. Tamat. Keterangan terakhir. Cerita ini pertama kali saya dapat di suatu perbincangan di suatu platform lama. Di sana saya merasa tertarik akan cerita itu karena saya merasa tidak asing dengan nama itu, Mawar. Sebenarnya hanya nama samaran. Akan kebenaran dan asal cerita yang beliau tuturkan pun, saya di sini hanya sebagai penulis cerita yang dituturkan beliau. Dan saya sadar kenapa bisa nyambung dengan pengalaman saya ketika hendak menemui Mas Tole di alas pucuk Jawa. Saya hanya menyambungkan perihal apa yang saya temui dan pernah alami, dan apa yang saya dengar dengan beliau di salah satu platform. Selaku beliau saya anggap narasumber. Jika ada salah satu kata atau salah dari dalam diri saya selama bercerita, saya minta maaf. Sekian dari saya. Jazakumullah khairan. Matur suwun. Sugeng Rahayu. Baik, itulah sekelumit cerita dari treat horornya Mas Patrick Eknik. Jadi kalau saya baca ini ternyata narasumbernya Mas Patrick ini hantu ya. Udah jadi hantu sebenarnya. Tapi nggak sih sengaja. Kayak apa ya, ada yang ngajak gitu loh. Kan di akhir cerita itu kan ada omongan bahwa dia itu ngomong, "Kalau yang ngajak itu bapakmu, itu jangan mau. Soalnya dia itu bukan bapakmu." Kan kayak gitu. Ya oke. Ya berarti si Mawar ini udah terjebak di alam sana gitu. Udah meninggal, alias hilang lah. Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.